Banjir datang lagi, korban terus bertambah lagi, dan alasan kita tetap sama, takdir, bencana alam. Padahal jika satu kejadian itu terus berulang-ulang, yang perlu kita pertanyakan bukanlah alamnya, tetapi manusianya. Karena mungkin apa yang telah kita sebut takdir hari ini adalah kelalaian yang terlalu lama kita toleransi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Hidayat, mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir, akan membahas tentang menurut laporan resmi BNPB, banjir dan longsor hebat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat hujan ekstrim sejak akhir November 2025 telah menyebabkan lebih dari 800 orang meninggal dan ratusan masih hilang. Sementara ratusan ribu warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Angka ini terus diperbarui karena banyak daerah masih terisolasi dan akses penyelamatan belum sepenuhnya pulih. BMKG bahkan mencatat curah hujan mencapai lebih dari 300 mm dalam sehari di beberapa wilayah, jumlah yang hampir setara dengan hujan sebulan turun dalam hitungan jam. Sedangkan pakar hidrologi dari UGM menegaskan bahwa tragedi ini bukanlah hanya soal hujan deras. Fungsi resapan alami di hulu sungai telah melemah akibat kerusakan hutan dan tata guna lahan yang buruk. Kalau kita membaca Al-Quran, ada satu ayat yang sering dibahas dalam konteks kerusakan lingkungan. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan bahwa ayat ini memperlihatkan keterkaitan antara tindakan manusia dan kerusakan alam, bukan fatalisme pasrah tanpa kritik. Ayat ini menyuruh kita melihat hubungan sebab akibat, bukan blunder takdir semata. Kemudian Al-Quran juga menegaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Menurut Al-Qurtubi, ini bukan sekedar larangan moral kepada individu, tetapi juga kepada mereka yang berkuasa, pemimpin, dan pembuat kebijakan yang menentukan arah pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Kalau hulu sungai gundul, hutan hilang, dan tata guna lahan amburadul, itu bukan alam yang marah, tetapi manusianya yang serakah. Kita hidup di masa di mana bencana bukan sekedar berita satu kali tayang. Banjir bukan cuma air yang turun dari langit. Banjir adalah suara alam yang berkata, jangan biarkan aku sendiri. Dan kita bukan penonton dari kejauhan. Kita adalah generasi yang bisa mengubah cerita, generasi yang melihat data bukan sekedar angka, yang membaca ayat bukan sekedar teks, yang sadar bahwa iman harus bertemu aksi. Kalau kita diam, sejarah akan menulis kita sebagai generasi yang melihat tapi tidak bergerak. Tetapi kalau kita bisa bangkit, suara kita dapat menjadi perubahan, bukan hanya doa, tetapi ikhtiar yang nyata. Mari kita jaga bumi ini dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana kita menjaga ayat-ayat suci yang selalu mengingatkan kita akan amanah. Karena masa depan adalah apa yang kita tulis hari ini.